Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu'atul Maknunah, NIM 2019-53027. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen berbasis data. Materi dari SMBD, yang pertama ada pengantar RDBMS, yaitu Relational Database Management System dan konsep basis data. Yang kedua, konsep dasar SQL, yaitu struktur query language yang di dalamnya ada DBL, IDML, EDML, view definition, authorization, integrity, transaction control. Yang ketiga, ada studi kasus RDBMS. Yang keempat, ada aplikasi dari RDBMS. Ada beberapa software yang sering digunakan, yaitu DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Teradata, Firebird, MySQL, dan PostgreSQL. Fakta Big Data. Yang pertama, YouTube memiliki video total durasi 104.000 jam. Email memiliki 45 miliar data. SMS memiliki 540 juta data. Twitter memiliki 400 juta data. Facebook memiliki 360 juta foto yang telah diunggah. Wikipedia juga memiliki 9.000 artikel yang telah diunggah. Situs baru memiliki 140.000 website. Dan masih banyak lagi. Di Amerika Serikat, server mengkonsumsi 1,2% dari total daya listrik dan 0,5% emisi dari gas rumah kaca tersebut diperoleh dari server dan data center. Fakta yang kedua, pengguna server terbesar adalah perusahaan prosesor Intel dengan berbagai model server. Fakta yang ketiga, di bulan Februari 2010, Intel itu punya 100.000 server. Fakta yang keempat, Facebook memiliki lebih dari 60.000 server. Fakta kelima, selain Intel, perusahaan penyedia jasa seperti hosting internet juga menggunakan server yang banyak. Fakta yang keenam adalah Google mempunyai lebih dari 1 juta server. Fakta yang ketujuh, Microsoft jadi perangkat kedua pengguna server terbesar, yaitu lebih dari 218.000 server. Nah, di sini terdapat gambaran pertumbuhan data yang terjadi di tahun 1985 sampai 2020. Pertumbuhan data ini dilihat semakin meningkat dari personal komputer hingga community web. Mana yang lebih cepat perkembangannya? Apakah komputer? Apakah alat komunikasi? Apakah perangkat multimedia? Atau database? Tidak, tapi semua itu saling berkolaborasi, semua itu saling berkaitan, dan semua itu cepat perkembangannya. Produk RDBMS dan vendor. Yang paling besar kapasitasnya adalah MongoDB dengan 180 exabits dan yang paling kecil adalah MIS Access dengan 650 terabits. Satuan penyimpanan data yaitu kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, dan yata. Yang paling sering digunakan dan paling sering ditemui biasanya itu ada giga, tera, dan peta. Perkembangan DRAM atau RAM dan prosesor. Bisa dilihat di sini perkembangannya semakin meningkat dari tahun 1970 sampai 2005. Mikroprosesor berkembang 42% per tahun dan DRAM 52% per tahun. Konsep basis data. Di sini basis data itu bagaikan sebuah lemari arsip. Dari banyaknya arsip akan diambil sampul dan dikelompokkan, lalu diberi nomor yang unik supaya beda dengan lainnya dan tidak tertukar. Tujuan dari pengelompokan ini agar dapat dimanfaatkan lagi dan bisa ditemukan dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan ini tidak boleh redundansi, supaya data tersebut bisa dikatakan normal atau tidak ambigu. Kumpulan file ini disimpan dalam penyimpanan elektronik, sistem pengarsipan.
Terdapat sebuah ruangan dalam lemari arsip. Di dalamnya terdapat file mahasiswa, matkul, absen, dan nilai yang telah diberi sampul sehingga mudah untuk kita kenali. Sama halnya dengan sebuah penyimpanan atau disk yang di dalamnya terdapat file mahasiswa, matkul, absen, dan nilai. Contoh database universitas. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas dengan kode fakultas sebagai kuncinya. Dan tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel nilai dengan nomor BP sebagai kuncinya. Dan tabel nilai dihubungkan dengan tabel matkul dengan kode MK sebagai kuncinya juga. Jadi, jika kita ingin mencari nama mahasiswa dengan nama Acong, kita hanya cukup menulis nomor BP-nya saja atau nomor BP plus nama mahasiswanya. Lalu akan muncul nomor BP, nama mahasiswa, kelas, dan kode fakultas. Nah, di kode fakultas ini karena dia berhubungan dengan tabel fakultas, maka dia juga bisa menampilkan nama program studi yang dipilih oleh mahasiswa yang bernama Acong, yaitu sistem informasi. Nah, setelah itu, dengan tabel mahasiswa yang sudah berhubungan dengan tabel nilai, maka diketahui bahwa nama mahasiswa dengan nomor BP 001 mempunyai kode MK KKK 15/2001. Nah, di sini nilainya sudah ada dan dia juga mengambil dua matkul, yaitu matkul aplikasi database server dan perbankan. Contoh yang kedua yaitu database penjualan. Sama halnya dengan database universitas tadi, yaitu tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok dengan kode pemasok sebagai kuncinya. Tabel barang berhubungan dengan tabel transaksi jual dengan kode barang sebagai kuncinya, dan tabel transaksi jual berhubungan dengan tabel pelanggan dengan kode pelanggan sebagai kuncinya. Semua tabel ini saling berelasi agar mudah untuk mencari datanya. SQL versus NoSQL. RDBMS adalah SQL dan MongoDB itu NoSQL. Terdapat contoh-contoh lain dari RDBMS, yaitu Oracle, SQLite, dan masih banyak lagi di sini. Serta NoSQL terdapat MongoDB, Cassandra, DEX, dan juga masih banyak lagi. Sistem basis konvensional. Nah, di sini dulu menggunakan PC standalone. Rektorat, sekretariat, bank bukopin, dan biro-biro menyimpan data di PC ini. Di sini dapat dilihat seorang membawa kertas banyak. Nah, ini akan merepotkan, maka dibutuhkan sistem online. Sistem basis data online atau berbasis server. Back office, processing, front office, semua ini akan masuk ke komputer server secara online hanya dengan menghidupkan servernya saja. Selanjutnya ada kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik, dan gudang, penjualan, koperasi. Semua ini juga akan masuk ke dalam server pusat. Jadi, top manager itu hanya akan mengontrol kinerjanya saja. Maka, sistem online ini akan mempermudah dalam mencari data yang akan dibutuhkan. Terima kasih. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.